Pernahkah Anda membaca kitab Yosua dan berpikir ini hanya sejarah kuno, pertempuran, tanah, dan strategi? 1 Korintus 10 ayat 11 memberikan kita kacamata baru. Dikatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh dan dituliskan sebagai peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Kisah Yosua bukan hanya tentang Yosua. Ini adalah bayangan sebuah petunjuk jalan untuk menyingkap siapa Yosua sejati kita. Mari kita bedah 4 poin penting dari pelajaran pekan ini. Poin yang pertama, penggenapan sejati. Fokus pelajaran di hari Minggu dan Senin. Pertama, kita melihat kegagalan Israel di mana 1 Korintus 10 menceritakan kegagalan mereka di padang gurun. Mereka punya Musa, tetapi mereka memberontak. Lalu datanglah Yesus. Seperti Israel, dia keluar dari Mesir. Matius 2 ayat 15, seperti Israel, ia dicobai 40 hari di padang gurun, tetapi dia menang. Yesus adalah Israel sejati yang berhasil di mana mereka gagal. Musa menubuatkan akan datang nabi seperti aku dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Yosua adalah penerus yang hebat, tetapi Yesus adalah penggenapan sempurna dari nabi yang dijanjikan itu. Poin yang kedua, nama yang sejati yang menjadi fokus pelajaran di hari Selasa. Ini adalah inti pelajarannya. Bahasa Ibrani Yosua adalah Yehosua. Tahukah Anda apa nama Yunani untuk Yosua? Yesus. Dalam bahasa Indonesia kita kenal Yesus. Nama mereka secara harafiah sama dan artinya sama. Tuhan menyelamatkan. Yosua di dalam Yosua 1 ayat 1-3 diberi tugas untuk memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian fisik. Sedangkan Yesus, Yosua sejati kita, datang untuk memimpin kita masuk ke perjanjian rohani dan warisan kekal. Yosua yang lama adalah bayangan, Yesus adalah realitasnya. Kemudian poin yang ketiga, perhentian yang sejati. Fokus pelajaran hari Rabu. Yosua membawa Israel ke Kanaan, tanah perhentian. Tetapi apakah itu perhentian yang sejati dan final? Kitab Ibrani pasal 3 dan 4 berkata, tidak. Ibrani 4 ayat 8 mengatakan dengan jelas, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari. Perhentian yang Yosua berikan hanya sementara dan secara fisik. Masih ada perhentian Sabat yang sejati, dan itu hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus. Dia adalah perhentian sejati bagi jiwa kita. Poin terakhir yang keempat, peperangan yang sejati menjadi fokus pelajaran di hari Kamis. Terakhir, peperangan Yosua. Dia berperang dengan pedang dan tombak untuk merebut kota fisik. Secara fisik, bagaimana dengan peperangan kita? 2 Korintus 10 ayat 4 menjawab, senjata kami adalah perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Yesus, Yosua sejati, tidak memanggil kita untuk perang fisik. Dia memimpin kita dalam peperangan rohani. Musuh kita adalah benteng-benteng dalam pikiran kita, dosa, tipu daya iblis. Panglima kita Yesus memberi kita senjata rohani untuk menang. Jadi, untuk apa kita membaca kisah Yosua? 1 Korintus 10 ayat 11 berkata, ini adalah contoh dan peringatan bagi kita. Kisah Yosua adalah petunjuk jalan raksasa besar yang berseru, lihat, ada seorang yang lebih besar sedang datang. Jangan hanya mengagumi Yosua yang lama, ikutilah Yosua sejati kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah pemimpin kita, dia adalah perhentian kita, dan dia adalah kemenangan kita. Pelajaran apa yang Anda dapatkan dari Yosua sejati, yaitu Yesus hari ini? Tulis di kolom komentar, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati.